Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fazrul Falah dengan NIM 2286206042. Di sini saya akan membuat kegiatan praktikum IPA tentang sifat cahaya untuk dijadikan tugas UAS mata kuliah praktikum IPA dan Ibu dosen Ibu Eri Rahmawati MPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul percobaan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Di sini ada teori dasar, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Menurut Endro Wahyono dan kawan-kawan, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Ia berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya yang memancarkan dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum tentang yang dapat ditembus oleh cahaya. Yang pertama ada lampu senter. Yang kedua ada kertas karton. Yang ketiga ada plastik bening. Yang keempat ada gelas bening atau gelas kaca. Yang kelima ada kardus. Dan yang terakhir ada triplek. Langkah kedua, saya akan menyorotkan cahaya dari lampu senter mengenai benda-benda secara berturut-turut. Yang pertama ada benda gelas bening atau gelas kaca ini. Kita akan menyorotkan cahaya senter ke benda tersebut. Di sini, nah, dapat dijelaskan bahwa gelas kaca atau dapat ditembus oleh sinar cahaya dari senter ini. Benda yang kedua ada kertas karton. Nah, kita akan menyorotkan cahaya senter kepada benda tersebut. Nah, dapat dijelaskan bahwa kertas karton ini tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya dari senter. Benda yang ketiga ada kardus. Kita sorotkan dengan cahaya senter. Nah, kardus tidak dapat ditembus oleh cahaya sinar dari senter. Benda yang keempat ada triplek. Kita akan menyorotkan dari sinar senter ini. Dapat dilihat dan dijelaskan bahwa triplek tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya dari senter. Benda yang terakhir yaitu plastik bening. Kita sorotkan dengan cahaya senter. Dapat dilihat bahwa plastik bening dapat ditembus oleh sinar cahaya dari senter. Nah, kesimpulan dari kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan yaitu benda yang dapat tembus cahaya oleh senter, yaitu yang pertama ada benda gelas kaca atau gelas bening. Yang kedua ada plastik bening. Nah, yang tidak dapat ditembus oleh cahaya senter yaitu yang pertama ada kardus, yang kedua ada triplek, dan yang ketiga ada kertas karton.
Kegiatan praktikum yang kedua yaitu dengan judul percobaan pembelokan cahaya. Di sini ada tujuannya yaitu untuk mengetahui peristiwa pembelokan cahaya. Di sini ada teori dasar yaitu pembiasaan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya dari garis tempuhan karena menembus benih yang lain. Ketika pembiasan terjadi, kecepatan optik cahaya juga akan berbeda. Cahaya yang tadinya di udara akan masuk ke air bisa membelok. Peristiwa pembelokan cahaya yang memasuki medium berbeda ini kerap disebut dengan istilah pembiasan atau refleksi. Di sini saya mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum yang kedua ini. Yang pertama ada gelas bening atau gelas kaca. Di sini saya sudah siapkan 2 gelas. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada 2 buah pensil. Dan yang terakhir ada 2 buah koin. Langkah kerja untuk kegiatan yang kedua ini, yang pertama, masukkan air ke dalam gelas bening A yang telah disediakan. Di sini ada gelas A dan gelas B. Kita masukkan air ke dalam gelas A. Yang kedua, masukkan pensil ke dalam gelas A yang telah diisi air. Dan masukkan pensil lainnya ke dalam gelas B yang tidak diisi air. Amati perbedaan antara pensil dalam gelas A dan gelas B. Sini ada 2 pensil, kita akan masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dan yang pensil yang kedua kita masukkan ke dalam gelas yang tidak berisi air. Kita amati. Yang ketiga ada ambil pensil dari gelas A dan B. Gantilah dengan memasukkan uang logam ke dalam 2 gelas tersebut. Pensil yang ada di gelas A kita ambil, dan yang pensil yang di gelas B juga diambil. Lalu kita masukkan uang logam ke dalam gelas yang berisi air, yaitu gelas A, dan koin yang satunya kita masukkan ke dalam gelas yang tidak ada airnya di gelas B. Amati perbedaan antara koin yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan koin yang dimasukkan ke dalam gelas B yang tidak diisi air. Selanjutnya, perhatikan uang logam yang ada di gelas A dan gelas B. Manakah yang terlihat lebih dalam? Kita amati pada gelas A dan gelas B. Tuliskan hasil pengamatan dari pensil dan uang koin yang sudah dimasukkan ke dalam air dan tidak dimasukkan ke dalam air. Data pengamatan yang sudah saya amati dari kegiatan praktikum ini yaitu percobaan pada pensil dan uang logam yang berisi air mengalami pembiasan cahaya. Pensil di gelas A mengalami seakan-akan membengkok, padahal sebenarnya tidak. Sedangkan pensil pada gelas B tidak mengalami apapun pada bentuknya karena tidak mengalami pembiasan cahaya. Pada uang logam pada gelas A mengalami perubahan pada bentuk seperti ukurannya lebih besar daripada aslinya. Sedangkan pada gelas B tidak mengalami apapun pada ukurannya, yaitu tetap seperti aslinya karena tidak mengalami pembiasan cahaya. Pada uang logam yang ada pada gelas A mengalami perubahan pada bentuk seperti ukurannya yang lebih besar, sedangkan pada gelas B ini tidak mengalami apapun pada ukurannya atau tetap seperti aslinya dan tidak terlihat tampak dalam karena tidak mengalami pembiasan cahaya.
Dapat disimpulkan dari praktikum kami ini, yaitu pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pada kegiatan praktikum ini, bahwa gelas yang berisi air dapat membiaskan cahaya sehingga memberi kesan pensil seperti membengkok, sedangkan gelas yang tidak diisi air keadaan pensil tetap lurus. Dalam percobaan selanjutnya, yaitu uang logam atau uang koin, gelas yang berisi air keadaan uang logam tidak seperti wujud aslinya, tetapi berubah seperti lebih membesar dan tampak lebih dalam. Sedangkan gelas yang berisi air keadaan uang logam tetap seperti wujud aslinya. Baik, sekian dari kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan tentang sifat cahaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.